Untuk materi yang pertama adalah kuartil. Kuartil adalah salah satu ukuran dalam statistik yang digunakan untuk menganalisis data untuk membagi suatu himpunan data menjadi 4 bagian yang sama besar. Kuartil dibagi menjadi 3. Yang pertama kuartil 1 atau Q1 atau biasa juga yang disebut dengan kuartil bawah bernilai 25% dari data. Kuartil 2 atau Q2 atau biasa dikenal dengan kuartil median bernilai 50% dari data atau setengahnya, serta kuartil yang ketiga atau Q3 adalah kuartil yang paling besar yang memiliki nilai sebesar 75%. Selanjutnya yaitu untuk contoh soal kuartil. Di atas ada contoh data yaitu 5, 3, 2, 6, 8, 8, 6, 7, dan 9. Langkah pertama, kita harus mengurutkan data dari yang terkecil menjadi yang terbesar yaitu 2, 3, 5, 6, 6, 7, 8, 8, dan 9. Nah, untuk mencari kuartil 1, 2, dan 3 ini menggunakan rumus QI sama dengan XI per 4 dikali N ditambah 1. I itu adalah untuk mencari kuartil 1, 2, atau 3 dan N itu adalah banyaknya data. Untuk penyelesaiannya yaitu Q1 yaitu sama dengan X1 per 4 dikali 9 tambah 1. Hasilnya adalah X1 per 4 dikali 10. Hasilnya adalah X2,5 karena 1 per 4 dikali 10 adalah 25. Selanjutnya yaitu X2 ditambah 0,5 dikali X3 dikurang X2. X3 dan X2 nya dapat diambil dari data di atas yaitu X3 nya adalah 5 dan X2 nya adalah 3. Maka 3 ditambah 0,5 dikali 5 tambah 3. Hasilnya adalah 3 tambah 1. Maka Q1 nya bernilai 4. Selanjutnya untuk mencari Q2 yaitu X2 per 4 dikali 9 tambah 1. Hasilnya adalah X2 per 4 dikali 10. Maka hasilnya adalah X5. X5 itu bernilai 6. Nah, untuk yang terakhir yaitu Q3 Q3 itu sama dengan X3 per 4 dikali 9 tambah 1. Hasilnya adalah X3 per 4 dikali 10. Maka X 7,5. Lalu X7 ditambah 0,5 dikali X8 dan dikurang X7. Hasilnya adalah 8 ditambah 0,5 dikali 8 dikurang 8. Hasilnya adalah 8 ditambah 0. Maka Q3 nya bernilai 8. Perkenalkan, nama saya Dana Sutilsmana. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan kuartil yang angkanya puluhan. Di sini ada data angka 30, 42, 76, 80, 90, 55, 66, 26, 95, dan 80. Lalu selanjutnya itu diurutkan dari yang terkecil yaitu angka 26, 30, 42, 55, 66, 76, 80, 80, 90, dan 95. Di sini kita akan mencari kuartil 1, 2, dan 3. Yang pertama itu kita mencari kuartil 1 yaitu Q1 sama dengan 1 per 4 dalam kurung ditambah 10 tambah 1. 10-nya ini dari total keseluruhan data. Jadi hasilnya itu 10 tambah 1 itu 11. Jadi 11 per 4 sama dengan hasilnya 2,75. Lalu selanjutnya yaitu Q1 sama dengan X2 ditambah 0,75 dalam kurung X3 dikurang X2. Yang X2-nya ini yaitu dari 2,75. Jadi angka 2-nya ini diambil. Dan ditambah 0,75-nya ini dari 75. Jadi 0,75. Terus sama dengan X2-nya ini diambil dari data yang udah diurutkan dari yang terkecil itu adalah 30. Jadi 30 ditambah 0,75 dalam kurung X3-nya ini kan 42. Jadi 42 dikurang X2-nya ini 30. Terus hasilnya sama dengan 30 ditambah 0,75 dalam kurung 12 karena 42 dikurangi 30 jadi 12.
Terus yang selanjutnya 30 ditambah 9, hasilnya itu 39. Selanjutnya itu kuartil 2, Q2 sama dengan 2/4 dalam kurung 10 tambah 1. Kenapa 2/4? Karena kuartil 2. Jadi Q2 sama dengan 2/4 dalam kurung 10 tambah 1. Sama dengan 22/4. Dua-duanya ini dari 10 tambah 1 dikali 2. Jadi hasilnya itu 5,5. Selanjutnya itu Q2 sama dengan X5 ditambah 0,5 dalam kurung X6 dikurang X5. X5 yang pertama ini dari hasil 5,5 diambil dari 5 yang pertama, dan ditambah 0,5 nya ini dari 5,5 dan 5 yang kedua. X6, selanjutnya X6 dikurang X5. Jadi 66 ditambah 0,5 dalam kurung 76 dikurang 66. 76 nya ini karena X6 nya itu 76 dan 66 ini karena X5 nya itu 66. Sama dengan 66 ditambah 0,5 dalam kurung 10. Hasilnya itu 66 ditambah 5 sama dengan 71. Dan yang terakhir ada kuartil 3, yaitu Q3 sama dengan 3/4 dalam kurung 10 tambah 1. 33/4 hasilnya itu 8,25. Selanjutnya itu Q3 sama dengan X8 ditambah 0,25 dalam kurung X9 dikurang X8. Sama dengan 80 ditambah 0,25 dalam kurung 90 dikurang 80. Sama dengan 80 ditambah 0,25 dalam kurung 10. Hasilnya itu adalah 80 ditambah 2,5. Hasilnya adalah 82,5. Desil adalah metode kuantitatif untuk membagi sekumpulan data yang diberi peringkat menjadi 10 bagian yang sama besarnya. Jenis pemeringkatan data ini dilakukan sebagai bagian dari banyak studi akademis dan statistik di bidang keuangan dan ekonomi. Apabila dalam kelompok data bisa dibagi menjadi 10 bagian yang nilainya adalah sama, kemudian didapatkan 9 pembagi, maka bisa dikatakan dalam desil ke-1 sampai desil ke-9. Rumus desil data tunggal adalah sebagai berikut. DI sama dengan data ke I dibagi 10 kali N tambah 1. DI adalah data ke I adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. N adalah jumlah data. Selanjutnya ada contoh desil sebagai berikut. Diketahui data sebagai berikut: 22, 40, 52, 66, 77, 86, 90, 92, 97, 99. Maka carilah nilai dari desil keempat dan desil keenam. Pertama kita mencari desilnya keempat dulu. Rumusnya D4 sama dengan 4/10 dikali N tambah 1 sama dengan 4/10 dikali 10 tambah 1 sama dengan 44 dibagi 10 sama dengan 4,4. Selanjutnya kita lanjutkan D4 sama dengan X4 ditambah 0,4 dikali X5 kurang X4 sama dengan 66 ditambah 0,4 dikali 66 kurang 52 sama dengan 66 tambah 0,4 dikali 14 sama dengan 66 ditambah 5,6 sama dengan 71,6. Yang kedua kita mencari desil ke-6. Rumusnya D6 sama dengan 6/10 dikali N tambah 1 sama dengan 6/10 dikali 10 tambah 1 sama dengan 66 dibagi 10 sama dengan 6,6. D6 sama dengan X6 ditambah 0,6 dikali X7 dikurangi X6 sama dengan 86 tambah 0,6 dikali 90 kurang 86 sama dengan 86 tambah 0,6 dikali 4 sama dengan 86 ditambah 2,4 sama dengan 88,4. Jadi di sini saya mempunyai satu contoh soal mengenai materi desil data tunggal. Diketahui data yang dikumpulkan adalah 40, 45, 79, 80, 85, 60, 64, 90,
90, 55, 66, 26, 95, 87, 92, 77, 65, 84, 92, dan 44. Maka tentukan nilai dari desil 2 dan desil 6. Maka kita harus mengurutkan data terlebih dahulu dari yang terkecil hingga terbesar adalah 26, 40, 44, 45, 55, 60, 64, 65, 66, 77, 79, 80, 84, 85, 87, 90, 90, 92, 92, dan 95. Jadi cara pengerjaannya itu adalah desil 2 atau D2 sama dengan 2/10 buka kurung N plus 1 sama dengan 2/10, karena N nya itu jumlah data keseluruhannya adalah 20, maka kita akan taruh 20 ditambah 1 tutup kurung sama dengan 2/10. 2/10, 20 ditambah 1 sama dengan 21 sama dengan 42. Kenapa bisa 42? Karena 21 dikali 2 hasilnya 42/10 sama dengan 4,2. Maka untuk menentukan hasil D2 nya itu adalah X4 ditambah 0,2 buka kurung X5 dikurangin X4. Kenapa bisa X5? Karena sesudah X4 nya itu adalah X5. Dan kenapa bisa X4? Karena kita mengambil 4 nya itu dari hasil 4,2. Jadi kita ambil nilai 4 nya itu kita taruh ke X nya itu data keempat atau data keempat, dan 0,2 nya itu sisaan dari 4,2 tersebut. Maka X4 nya itu adalah 45 ditambah 0,2 buka kurung 55. Hasil 55 nya ini dari data kelima dari soal yang saya sebutkan tadi dikurangin 45 sama dengan 45 ditambah 0,2 buka kurung 55 dikurangin 45 sama dengan 10. Maka 45 ditambah 0,2 dikali 10 hasilnya 2, maka 45 ditambah 2 sama dengan 47. Untuk desil 6 yaitu D6 sama dengan 6/10 N plus 1 atau N ditambah 1. Caranya seperti tadi. Maka 6/10 buka kurung 20 ditambah 1 sama dengan 6/10 buka kurung 21 sama dengan 126/10, karena 126 nya ini hasil dari 21 dikali 6, maka jawabannya adalah 12,6. Maka untuk menentukan desil 6 nya itu sama dengan X12. X12 nya ini dari hasil 12,6, maka X12 ditambah 0,6 buka kurung X13 dikurangin X12 sama dengan, kita cari tahu X12 nya itu berapa. Karena saya sudah dapat X12 nya, maka X12 nya itu adalah 80 ditambah 0,6 buka kurung X13 nya itu 84 dikurangin 80 sama dengan 80 ditambah 0,6 buka kurung 84 dikurangi 80 sama dengan 4 sama dengan 80 ditambah 0,6 dikali 4 hasilnya 2,4. Maka hasil dari desil 6 atau D6 nya itu adalah 82,4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu persentil. Persentil adalah suatu yang menunjukkan pembagian data menjadi 100 bagian yang sama didapat 99 pembagi. Setiap pembagi disebut dengan persentil. Persentil dapat dibedakan menjadi dua, yaitu persentil data tunggal dan persentil data kelompok. Di sini ada rumusnya, yaitu untuk yang data tunggal. Rumus data tunggal yaitu PI sama dengan data ke I dibagi 100 dikali
banyaknya data ditambah 1. Sedangkan untuk rumus yang kelompok yaitu rumus PI sama dengan TB ditambah I per 100 dikali N dikurang FK dibagi dengan FI. Dan di sini ada contoh soal untuk yang persentil data tunggal. Soalnya yaitu tentukan letak P11 dari data 35, 40, 70, 80, 91, 50, 61, 25, 95, dan 88. Nah, cara penyelesaiannya itu yang pertama kita urutkan dulu datanya dari yang paling terkecil. Nah, setelah itu kita masuk ke rumus yaitu data ke I dibagi 100 dikali N ditambah 1. Kita masukkan dari yang soal. Data ke 11 karena disuruhnya yang persentil 11. Dibagi 100 ditambah 10 ditambah 1. Yaitu 11 per 100. 10 ditambah 1 yaitu 11. Jadi 11 dikali 11 yaitu 121 dibagi dengan 100. Hasilnya 1,21. Jadi letak P11 di antara data ke-1 yaitu X ke-1 sama dengan 25 dan data kedua yaitu X kedua sama dengan 35. Sehingga nilai dari P11 adalah X1 ditambah 0,21 dari hasil yang tadi dalam kurung X2 dikurang dengan X1. X1-nya yaitu 25 ditambah 0,21 dalam kurung 35 dikurang dengan 25. Jadi 25 ditambah dengan 0,21, 35 dikurang 25 yaitu 10, jadinya 25 ditambah 2,1 hasilnya menjadi 27,1. Akhir yaitu ada contoh soal untuk persentil data kelompok. Tentukanlah letak persentil kelompok ke-25. Nah, di sini sudah ada kotak yang berisi dengan data. Cara penyelesaiannya yaitu P25. P25 ini dari yang soalnya sama dengan 55,5 ini dari 51 dikurang dengan 0,5 ditambah 25 dikurang 40 dibagi 100 dikurang 9 dibagi 16 dikali dengan 5. Maka jadinya 50,5 ditambah di dalam kurung 10 dikurang 9 dibagi 16 dibagi dengan 5. Maka hasilnya 50,5 ditambah 0,31. Dan hasil akhirnya yaitu 50,81.